Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para dosen Fakultas Teknik UP, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, dan kita bisa bertahan hingga akhir Ramadan nanti insyaallah, karena banyak sekali Allah memberikan keutamaan-keutamaannya justru di akhir-akhir Ramadan. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Pada kesempatan ini saya ingin sharing saja tentang bagaimana puasa ini bisa menjadi momentum perubahan. Harapannya puasa ini bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang bagus, ya. Mungkin pertanyaan ini bisa jadi refleksi dulu ya, sebelum saya mulai dengan materi inti. Kira-kira selama ini kita yang mengendalikan kebiasaan atau kebiasaan yang mengendalikan kita? Rata-rata kebiasaan yang mengendalikan kita. Jadi kita tidak punya kekuatan untuk mengendalikan kebiasaan kita. Saya pernah punya pengalaman dengan driver yang suka nganter saya, ya. Jadi orang itu memang kalau sudah kecanduan itu susah. Kebetulan dia perokok, ya. Dan dia sudah pernah berhenti merokok. Ya, betul-betul berhenti karena dia merasa uangnya itu tidak cukup untuk bayar kontrakan gitu, ya. Tapi mendadak ya kurang lebih mungkin 8 bulan ini dia ngerokok lagi gitu. Saya tanya alasannya. Alasannya itu ini kalau di ilmu kedokteran jiwa kita menyebutnya mekanisme pembelaan ego. Jadi mekanisme pembelaan ego itu kalau bahasa awamnya pembenaran lah, ya. Macam-macam tuh bentuknya. Salah satu yang paling sering digunakan manusia itu namanya rasionalisasi. Ya, contoh kayak saya ini, nggak apa-apa lemu, yang penting sehat, itu rasionalisasi. Karena orang gemuk pasti tidak sehat, betul nggak ya? Ya, iya. Jadi nggak apa-apa lemu, yang penting sehat itu kata-kata yang kelihatannya benar, tapi dibaliknya ada pembenaran, betul nggak ya? Nah, yang lucu, driver saya itu saya tanya, "Pak, kenapa sampean kok merokok lagi?" "Iya dok, saya tuh kasihan sama karyawan pabrik rokok." Jadi ini rasionalisasi bukan? Rasionalisasi. Padahal kita kalau kasihan sama orang kan nggak perlu beli rokoknya kan, betul nggak? Kita bisa bersedekah langsung kan? Bahkan kalau dia punya uang, ambil aja satu orang karyawan rokok, anaknya disekolahin sampai lulus, kan begitu ya? Nah, jadi kadang-kadang manusia itu ketika sudah edik, ya, ketika sudah kecanduan, biasanya dia sulit sekali untuk keluar. Nah, tapi anehnya ketika puasa dia bisa loh nggak ngerokok gitu kan, betul nggak? Dia bisa tuh nggak ngerokok tuh ketika puasa. Ya, walaupun nanti buka bersamanya itu zahabaz dhama'u, itu asap dulu yang masuk biasanya. Jadi bukan kurma ya, tapi apa? Asap dulu yang masuk. Ya, saya kemarin ngisi 3 hari yang lalu nih, ngisi pengusaha properti di Malang, pengusaha properti besar Pak.
Padahal dia itu orang Wonogiri, orang ya mohon maaf ya, orang desa lah. Saya kebetulan pernah diajak ngisi ke desanya gitu. Jadi saya tahu memang orangnya betul-betul deso. Tapi orangnya sukses di Malang ini. Punya beberapa perumahan ya. Nah, dia juga gitu tuh. Dia bilang sama saya, "Betul, Dok." Kan saya ceritakan hal yang sama. Saya tuh kalau masalah makanan saya kuat, Dok. Tapi kalau masalah asap dia nggak kuat. Makanya dia kalau sudah mau ngerokok, itu dia lebih milih bekerja sendiri. Karena kalau dia bekerja sama orang, dia ngamuan, Pak. Nggak tahu mahasiswa teknik ada nggak yang gitu ya. Jadi kalau dia nggak ngerokok itu pengennya itu ngamuk gitu, pengennya marah ya, karena memang efek kecanduan itu luar biasa. Nah, dari sini saja sebetulnya kita tahu bahwa Ramadan itu momentum perubahan, kan begitu ya. Masalah rokok aja itu orang bisa berhenti walaupun sementara gitu kan, lumayan 13 jam kan lama kan, yang biasanya dia nggak bisa tahan 1,5 jam itu nggak bisa. Jadi yang bisa merubah perokok itu menurut saya cuma dua. Yang pertama puasa, yang kedua KAI, Pak, kereta api. Itu orang kalau naik kereta itu mendadak nggak merokok, Pak. Coba aja lihat, ya kan? Jadi yang berhasil merubah perokok itu Allah dan Ignatius Jonan, Pak. Itu yang bisa merubah perokok, betul nggak? Anda kalau di kereta api berani merokok, diturunkan di stasiun terdekat, betul nggak? Nah, iya. Masalahnya stasiun terdekat tuh masih jauh dari rumahmu kan gitu. Itu kan yang jadi masalah ya. Nah, di era digital ini teman-teman semuanya, kita semua nggak bisa mengelak ya dengan era digital ini ya. Ini katanya Cameron Spa, ada 6 perilaku kompulsif namanya, yang manusia modern itu susah lepas ya. Yang pertama dia menyebutnya emotional eating. Jadi ada beberapa orang termasuk saya itu kalau stres itu makan. Sebetulnya hukum ini nggak masalah, Pak, kalau makanannya sehat, betul nggak? Kayak saya sama Pak Kawandi stres terus makan edamame, sebetulnya nggak apa-apa. Masalahnya yang kita pilih itu weci, iya kan, tahu berontak. Jadi sebetulnya kita stres terus minum kopi tanpa gula, sebenarnya kan nggak ada masalah kan, iya kan, asal tidak lebih dari 5 cup sehari katanya. Dokter jantung itu 5 cup sehari batasnya ya. Seandainya adik-adik gitu stres makan pohung rebus, mungkin ya enggak apa-apa. Masalahnya yang dimakan tuh mie kan gitu. Stres mie, stres apa itu namanya latte, betul kan? Ya begitu terus. Ya akhirnya epidemi obesitas. Betul nggak ya? Tahu obesitas ya? Kegemukan, epidemi. Ya kan? Dan terus epidemi yang lain juga ya, penyakit-penyakit itu berdatangan. Terus gadget, tapi ini tentu bukan mahasiswa teknik lah. Kalau mahasiswa teknik mungkin gadget sudah nggak terlalu kecanduan ya, isinya yang kecanduan ya. Jadi gadget itu luar biasa. Sekarang itu udah kayaknya sulit sekali, hampir kita nggak bisa bahkan baca Quran juga di gadget dan seterusnya ya. Artinya kita betul-betul harus memilih. Judi ya, belanja. Jadi ada pasien-pasien tertentu itu memang dia menderita yang namanya shopaholic ya, kecanduan belanja, kecanduan apa ya, beli barang tertentu lah. Terus pornografi ya, dan narkoba. Pornografi ini yang paling sekarang ini paling banyak dikeluhkan sebetulnya. Saya pernah ketemu seorang Gen Z pemuda gitu, dia kebetulan punya bisnis edukator lewat internet. Saya lupa namanya teman, dia udah menghubungi saya untuk kerjasama itu. Rupanya dia anak Malang juga. Terus waktu di kereta itu kita ngobrol di restorasi itu, dia pengen ngobrol, "Dok, saya bisa ngobrol?" Kebetulan ketemu aja. Terus dia cerita, kami ini pernah melakukan sebuah survei kepada Gen Z. Kira-kira kalau saya membuat konten edukasi di internet, apa yang paling dibutuhkan? Ternyata yang paling dibutuhkan itu adalah PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Itu yang paling dibutuhkan anak muda sekarang. Jadi mereka itu kalau stres, Pak, larinya itu ke PMO. Ya, kalau stres lagi larinya ke PMO.
Ya, saya jadi inget kira-kira mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, saya itu diundang ngisi di Ngawi, acara besar gitu di GOR gitu. Sepulang dari situ, itu saya dipegangin tangan saya waktu mau masuk mobil sama anak kelas 2 SMP yang sudah kecanduan pornografi sejak kelas 5 SD. Ya dia minta diterapi, ya cuman kan waktu itu saya harus pulang ke Malang, nggak bisa menterapi. Ya. Nah akhirnya saya challenge dia begini, kamu sebetulnya bisa self healing, saya bilang, tapi syarat ini harus kamu penuhi, saya bilang gitu. Apa dok syaratnya? Don't be alone, saya bilang. Jangan sendirian. Kalau kamu sendirian di rumah, langsung keluar. Cari aktivitas, mau renang kek, mau ikut SH Terate kek, di sana banyak SH Terate kan. Ya, mau ikut, ya makanya saya nggak nyebut karate, ya nyebutnya SH Terate. Karena Ngawi, Magetan, Madiun itu base campnya SH Terate. Ya. Siapa lagi? Sepak bola, futsal, gitu. Ternyata dia berhasil loh self healing itu. Jadi ternyata banyak sendirian itu menjadi faktor pemicu orang gabut kan, ya. Dan ketika gabut nggak bisa makan. Kalau selama sebelum puasa kan bisa makan pak, ini nggak bisa makan. Apalagi mahasiswa kadang uangnya terlambat kan, tapi wifi gratis kan. Akhirnya ketika gabut dia mau beli makan bayar, wifi gratis. Akhirnya dia larinya ke PMU. Nah, makanya Cameron Spa ini mengusulkan ada yang namanya dopamin detox, atau nama lainnya dopamin fasting. Jadi memang terapi untuk perilaku itu mau nggak mau, suka tidak suka, harus avoidance, menghindari. Dan bahasa menghindari itu kalau dalam bahasa agama itu imsak atau puasa, nggak ada lain lagi kan. Detox memang mbak, nggak ada lain lagi. Karena kalau tidak begitu, Gen Z kita ini akan mengalami yang disebut dengan dopamine trap namanya. Jadi kebiasaan tadi itu yang saya sebutkan, makan enak, judi, game online, ya, kemudian pornografi, itu yang akan muncul di otak namanya dopamin, pleasure hormone. Jadi lebih tepatnya sebenarnya bukan happy hormone ya, tapi pleasure hormone. Dan dopamin itu punya efek edik. Jadi misalnya gini, kalau hari ini kita nauzubillah min dalik itu nonton konten pornografi 10 menit, maka nanti minggu depan 10 menit itu jadi nggak cukup. Dia akan minta lagi 20 menit. Gitu. Nanti 20 menit jadi nggak cukup. Dia minta lagi 30 menit. Kalau hari ini gambar, bisa jadi 2 bulan lagi dia udah minta video. Kalau hari ini video pendek, 2 bulan lagi dia minta video full. Gitu. Ya, jadi dopamin itu seperti anak, saya pernah dapat klien hipnoterapi, anak yang terobsesi dengan Mobile Legend gitu. Jadi dia tuh, saya harus mencapai mythic immortal gitu. Ya, Mythics Glory aja dia nggak mau, dia pengennya Mythics Immortal. Terus saya tanya, kamu sekarang di mana? Warrior lah, saya adoh. Ya, dari Warrior menuju Mythics Immortal. Ya kalau dia elite gitu ya, apa Grandmaster gitu, masih lumayan ya kan. Ini masih Warrior. Ya, tapi saya percaya dengan semangatnya. Cuman masalahnya apa? Dia itu terus-menerus begitu. Kemarin saya ngisi di salah satu kantor Kementerian Keuangan. Ada salah satu pegawai itu konsul, anaknya itu berkebutuhan khusus. Apa? Tuli, Pak. Pertama, karena tuli itu dia dulu waktu tuli terus ada latihan lah apa gitu. Lah ketika latihan itu dilihatkan HP gitu. Seperti anak saya juga, anak saya itu dulu susah makan. Dilihatkan HP mau makan gitu. Ketika terus-menerus begitu, yang tadinya cuma makan, di luar makan akhirnya minta. Makanya sekarang sudah kita detox pelan-pelan, Pak. Ya. Jadi dopamin itu tidak akan pernah puas. Dia akan merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Itu sifat dopamin. Ya.
Kemarin di Kemenkeu itu ada yang nanya juga, Dok, lah kalau kita olahraga gitu apa dopamin juga? Kalau olahraga itu yang dominan endorfin ya, bukan dopamin. Beda ya. Jadi endorfin itu lebih ke kebahagiaan, kepuasan. Makanya orang yang lari itu kan mengalami satu fenomena yang disebut dengan runner's high namanya. Jadi pelari itu kenapa dia tuh nyandu ya? Itu karena dia punya efek morfin kan. Endorfin itu morfin alami. Dia punya efek runner's high, sama kayak orang membantu, helper's high, sama prosesnya. Ya, seperti itu. Ibadah juga gitu. Ibadah itu ada efek endorfin, serotonin ya. Yang para ahli sepakat agak harus kita kendalikan, itu namanya adalah dopamin trap ya, atau jebakan dopamin. Dan ini teman-teman semuanya, kita perlu jujur ya sama diri kita. Masing-masing kita tuh punya sisi gelap. Kata Carl Jung, seorang psikiater, masing-masing orang tuh punya shadow. Kita tuh punya sisi gelap yang kita sembunyikan dari orang lain. Hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya puasa itu kenapa disebut sebagai amal tanpa amal gitu, kata para ulama itu. Kenapa? Karena puasa tuh nggak ada yang tahu. Betul nggak? Ya, kita benar-benar puasa itu nggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah. Apakah lemes itu pasti puasa? Belum tentu. Ya, anak mahasiswa diseneni dosen pembimbing ya lemes Pak, walaupun dia nggak puasa. Ya kan, pegawai kakean utang ya loh lemes walaupun dia nggak puasa. Kan bisa aja kan orang tiba-tiba di tempat wudhu, aku stres aku gitu kan, set dia minum, nggak ada yang tahu. Ya, makanya puasa itu istimewa, as-saumuli wa ana ajzibihi, karena orang tuh nggak bisa tahu kita puasa atau enggak. Banyak kan yang ikut sahur di rumah tapi kemudian buka jam 8 pagi kan ada juga, mampir ngopi gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini yang menarik ya. Dulu saya pertama kali lihat hadis ini itu terus terang saya itu bingung gitu. Kok Rasulullah itu menggunakan istilah kecerdasan gitu. Al-Kayyisu itu kecerdasan. Coba nanti lihat hadisnya kalau nggak percaya panjenengan. Al-Kayyis itu kecerdasan. Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu yang paling atas ya. Orang cerdas itu kata Rasulullah, orang yang mandana nafsahu, mengendalikan dirinya. Dan wa amila lima ba'dal maut, dan baru mungkin 20-30 tahun terakhir kita baru tercerahkan bahwa mengendalikan diri itu namanya kecerdasan emosi kan gitu. Ya kan? Sedangkan orang yang tahu tujuan hidupnya, ini kan beramal untuk kehidupan sudah kematian, itu kan berarti dia punya ketujuan hidup kan. Kita baru tahu bahwa itu disebut kecerdasan spiritual kan begitu. Ya, dan yang menemukan kecerdasan emosional itu Daniel Goleman, bukan orang Islam. Enggak tahu Rasulullah juga. Yang menemukan spiritual itu Danah Zohar, itu orang Yahudi. Danah Zohar, Ian Marshall, itu orang Yahudi tuh. Ya, dia juga tidak tahu hadis ini. Tapi Rasulullah seakan-akan 14 abad yang lalu sudah tahu. 1400 tahun kemudian ada orang yang menyebut ini sebagai kecerdasan, kan unik ya, aneh kan, betul nggak? Ya, kok bisa pas gitu? Rasulullah kok menggunakan istilah kecerdasan? Makanya Rasulullah itu punya mukjizat yang namanya jawami al-kalim, kata-kata yang padat, singkat, tapi maknanya itu sangat dalam. Salah satunya ini. Kenapa Rasulullah kok menggunakan istilah kecerdasan? Ternyata ilmu pengetahuan modern mengiyakan bahwa mengendalikan diri itu namanya kecerdasan emosi, dan ini yang menentukan kesuksesan. Dan sekarang ini kan, dulu kita kayak nggak percaya, masuk sih kecerdasan emosi itu menyumbang 90% kecerdasan. Setelah ada ChatGPT kita baru tahu bahwa kecerdasan intelektual itu gak regane saiki, betul nggak? Sudah nggak ada harganya, sudah kalah
robot, betul nggak? Yang robot nggak punya itu kecerdasan emosi, itu robot nggak punya. Walaupun dia rodok-rodok nyuntuh gitu. Coba ya nanti Anda di Gemini atau di apa itu, coba pasang emoticon di WhatsApp itu, emoticon sedih. Tapi yang banyak, gitu, berapa puluh, berapa ratus. Nanti dia akan mengatakan, sepertinya kamu sedih ya, gitu. Dia dilatih, tapi nggak akan bisa seperti manusia. Ya. Nah, disinilah sebetulnya letak hikmah dari puasa itu. Ya, karena manusia itu kita semua, kenapa kok harus mengendalikan diri ya? Kan cerdas mengendalikan diri. Karena manusia itu punya dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul ya? Surat Asy-Syams ayat 8. Nah, kalau adik-adik teman-teman lihat ayat 1 sampai 7-nya itu semua isinya sumpah. Betul nggak? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha wan nahari idza jalla, dan seterusnya. 7 itu sumpah, dan para ahli tafsir itu sepakat kalau Allah bersumpah apalagi sampai 7 kali, berarti yang disampaikan sesudahnya hal yang sangat penting. Apa yang disampaikan setelahnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sekarang saya tanya sama teman-teman adik-adik, pernah nggak ngerasakan dalam dirimu itu ada pertempuran? Contoh habis sahur itu turu nang masjid, turu nang masjid. Ada nggak kata-kata itu dalam diri Anda? Mangan enggak, mangan enggak, goncengan enggak. Maksudnya goncengan sama lawan jenis ya. Sekarang itu kan muncul hubungan-hubungan terselubung lewat WA syar'i namanya. Jadi jam 9:30 WA koncone sing wedok, kamu taraweh di mana? Masya Allah, sama ya jumlah rakaat kita. Boleh nggak aku membangunkan kamu jam 3 biar kamu ada waktu qiyamul lail? Masya Allah. Arek-arek saiki ku gitu, jenenge WA apa? WA syar'i. Apa kesukaanmu? Surat apa di Al-Quran kesukaanmu? Surat Maryam. Oh, persis seperti sifat-sifatmu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Namanya WA apa itu? WA syar'i ya, tapi isinya tok yang syar'i ya. Tapi kalau bisa jangan dilakukan ya, seperti itu. Nah, hawa nafsu itu seperti kuda liar. Wa ma ubarri'u nafsi dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, hawa nafsu itu menyuruh kita kepada sesuatu yang buruk kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, makanya saya gambarkan kuda itu. Kuda itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, asal kuda itu jinak, kan begitu ya. Kalau kuda itu liar ya, kita akan dijatuhkan oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu suka tidak suka ada nggak pada diri kita? Ada. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal haras. Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu perempuan. Pertama yang disebut apa? Perempuan. Anak, harta yang berlimpah, emas perak. Khailil musawamah itu kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin mobil kali ya. Kuda pilihan. Wal an'am binatang ternak. Wal hars itu properti ya, sawah ladang. Jadi memang pada diri manusia itu ada dorongan. Lah dorongan itu kalau tidak kita kendalikan, ya jatuh kita. Berapa banyak orang nggak bisa mengendalikan perempuan jadi kena HIV, betul nggak? Ya mesti jatuh Pak. Ya, HIV itu kan jumlahnya itu iceberg fenomena. Saya pernah diundang Dinkes ya, ngisi motivasi orang HIV Pak di Malang ini, tapi tertutup ya. Maksudnya tempatnya itu
ya memang tertutup, nggak ada orang yang tahu. Kebetulan saya diundang Dinkes gitu, dok tolong dok dikasih motivasi ya, teman-teman HIV ya. Mungkin bayanganmu orang HIV itu semuanya PSK gitu, enggak, ada yang bayi juga, bayi Pak, digendong sama ibunya yang sudah kena HIV. Ternyata kena dari siapa? Dari suaminya. Jadi suaminya tukang jajan, nggak pakai pengaman, kena ke istrinya, kena ke anaknya. Dan HIV itu kan keluar di ASI, keluar di air susu ibu, tapi tetap menurut IDAI itu, Ikatan Dokter Anak, ya tetap harus disusui. Itu hebatnya Allah, karena imunoglobulin di ASI itu lebih bermanfaat dan lebih banyak manfaatnya walaupun ada virusnya. Makanya Al-Quran itu kan, ASI itu masuk Al-Quran kan, dalil kan itu kan. Ternyata ASI itu penyelamat Pak. Mungkin kalau nggak ada ASI, anak itu udah mati duluan mungkin. Karena anak kan, bayi kan nggak bisa makan Pak, mau dikasih apa? Mau dikasih ARV? Nggak bisa. Ya dikasihnya apa? ASI. Cuman orang-orang itu kan kalau sudah kadung dopamin trap yang dikejar kesenangan, HIV nggak dipikir Pak. Makanya apa sih bedanya kesadaran dengan penyesalan itu? Kalau kesadaran itu sekarang, kalau penyesalan itu nanti kan. Itu aja bedanya. Berarti kalau Anda tidak sadar sekarang, ya siap-siap menyesal nanti. Udah gitu aja hidup ini, sederhana. Ya, kalau kita nggak sadar sekarang, berarti siap-siap menyesal nanti. Nah, penyesalan tuh mesti nanti, nggak sekarang. Ya, dan kalau sudah nyesel, aduh, ya seumur hidup. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tinjau kecerdasan ini dari sisi otak. Mungkin yang sudah pernah ikut saya sudah pernah tahu, tapi nggak apa-apa kita ulang ya. Kalau satu saat mungkin kita sama-sama bisa ke anatomi museum anatominya Harvard. Kita kebetulan di UB juga punya Pak, museum anatomi. Museum anatomi kita lumayan bagus. Mungkin di FD Indonesia itu yang punya museum nggak lebih dari 3 FK mungkin. Salah satunya kita. Ya. Jadi di Harvard itu ada museum anatomi. Di museum anatomi itu ada spesimen tengkorak yang sangat unik, yaitu spesimen tengkorak Phineas dari seorang yang namanya Phineas Gage. Phineas Gage, coba lihat tengkoraknya. Tengkoraknya itu hancur di bagian mana? Depan, bagian ubun-ubun kan. Jadi kalau bayi itu ubun-ubun besarnya di sini Pak, terus ketutup gitu. Makanya orang kalau nggak tahu embriologi, dia nggak tahu ubun-ubun itu di mana. Kalau anak kedokteran tahu ubun-ubun itu di sini, namanya fontanella mayor. Makanya kalau bayi itu dehidrasi, ya salah satu yang dicek itu ubun-ubun Pak. Kalau ubun-ubunnya cekung itu harus segera infus rujuk, ya supaya bayi itu tidak meninggal di puskesmas. Nah, kenapa yang hancur itu bagian depan? Karena Phineas Gage itu kerja di pengeboman bukit batu untuk rel kereta api. Jadi pakai dinamit kan, zaman dulu kan pakai dinamit ya. Nah, ketika dinamit jeder gitu, kayak terowongan Karangkates itu mungkin dulu pakai dinamit kali ya. Yang ini ya. Itu ada besi, Pak, yang loncat jelat kena maksila ini, tulang pipi. Jrek lewat belakang mata, tembus di ubun-ubun. Ini kalau dalam ilmu kedokteran namanya bagian prefrontal atau bagian frontal lobe lah secara umum. Lobus frontalis bagian depan. Ya, kalau ini namanya lobus temporalis bagian temporal. Kalau ini namanya lobus parietal, ini namanya lobus occipital. Nah, yang menarik adalah si Phineas Gage yang dulunya itu pegawai teladan lah, gampangnya gitu. Orangnya tuh baik lah, kayak mahasiswa teknik UB lah. Nggak pernah titip absen, nggak pernah terlambat. Ya, itu luar biasa, kayak Anda semua lah. Ya. Kemudian kalau ngerjakan tugas itu jarang copy paste dari ChatGPT, nggak pernah gitu. Ya, ChatGPT hanya sekedar membantu saja, persis Anda lah. Ya. Tapi zaman dulu nggak ada ChatGPT ya. Terus orangnya ini dulu baik sama orang, tiba-tiba orangnya tuh jadi bencekno gitu, toksik gitu. Jadi orangnya ini hidup. Jadi jangan dikira orang kehilangan lobus frontal itu nggak hidup.
Cameron Mott, nanti Anda cari ya, Cameron MOTT. Cameron Mott itu dia dioperasi separuh otak, hemisferektomi namanya. Kalau satu lobus namanya lobektomi, ya. Kalau separuh otak, hemisfernya yang diambil namanya hemisferektomi. Kenapa dia diambil separuh otak? Karena dia menderita keradangan otak yang langka, Pak. Namanya Rasmussen encephalitis. Itu bisa kejang dimanapun, Pak, tanpa ada gejala. Moro-moro kejang gitu. Itu pengobatannya dioperasi separuh otak dan hidup, dan dia bisa sekolah. Jadi sakjane separuh otak tok ae kene iso sekolah. Lah kenapa saat kita satu otak kok gak iso-iso? Ya, berarti ada sesuatu tuh di otak kita itu. Wong separuh aja sakjane otak itu survive kok. Ya. Nah, akhirnya seluruh peneliti mempelajari, makanya itu si tengkorak itu disimpan di museum karena penting tengkorak itu. Ya. Akhirnya para peneliti menemukan bahwa yang rusak di otaknya Phineas Gates itu adalah otak ubun-ubun, otak depan, yang sekarang terkenal sebagai namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu ibarat kendali kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita belok kanan, kapan belok kiri. Itu prefrontal. Jadi orang-orang yang prefrontal cortex-nya itu rusak, maka dia tidak bisa menentukan mana baik, mana buruk. Dia tidak bisa memilih pilihan terbaik dari sebuah pikiran yang bertentangan. Jadi misalnya gini, saya ke masjid atau tidur. Kalau prefrontalnya bagus, terlatih, maka dia akan milih ke masjid gitu. Tapi kalau enggak, dia akan milih tidur. Ditegur sama dosen, minta maaf atau enggak. Kalau prefrontalnya bagus, dia akan minta maaf. Betul enggak sama dosen? Tapi kalau enggak, emang gua pikirin, dia enggak akan minta maaf. Paham ya maksudnya ya? Jadi penting enggak prefrontal ini buat kita? Penting. Ya. Nah, sedangkan puasa itu ternyata dia punya efek untuk memperbaiki prefrontal cortex. Jadi ternyata prefrontal cortex itu cara memperbaikinya gampang. Harus menunda kesenangan, namanya delayed gratification. Misalnya gini, kamu stres, yang tadinya kamu itu merokok, kamu nggak boleh merokok, nunda. Kamu jam 8 pagi stres ngerjakan tugas, yang tadinya kamu ngerokok, ini disuruh nunggu sampai buka. Itu delayed gratification namanya. Makanya orang puasa, walaupun maghribnya kurang 2 menit, kamu berani buka nggak? Nggak berani. Betul nggak? Itu namanya delayed gratification. Ada satu percobaan yang meneliti tentang delayed gratification. Ini namanya marshmallow test. Anak dikasih pilihan, ini dikasih permen nih, anak ini dikasih permen. Kalau kamu mau sekarang dapat 1 permen. Kalau kamu mau menunda 5 menit dapat 3 permen. Kalau kamu mau sekarang langsung sakdek saknyet, instant gratification namanya. Ini langsung kamu makan, kamu dapat berapa? 1. Tapi kalau kamu mau menunggu, kamu dapat berapa? 3. Kira-kira banyak yang lulus apa banyak yang gagal kalau anak kecil? Oh, banyak yang gagal. Permen bagi anak kecil itu seperti rokok bagi kamu. Betul nggak? Ya, seperti pizza, seperti mie dan seterusnya lah buat kita kan. Ya. Dan ternyata setelah diteliti beberapa tahun kemudian, ya tahun 2011 ini baru bisa dicitra gitu ya. Yang lulus, ya, oh ini nggak ada ya. Yang lulus, maksudnya dia bisa menunggu. Itu ternyata otak prefrontalnya lebih aktif daripada yang tidak bisa menunggu. Dan SAT, Scholastic Assessment Test-nya rata-rata lebih bagus daripada yang tidak mau menunggu. Secara akademik dan secara kehidupan, mereka lebih sukses daripada yang tidak mau menunggu. Bayangin, menunggu 5 menit aja itu memperbaiki otak, apalagi menunggu 13 jam. Betul nggak? Menunggu 5 menit aja itu berprestasi, apalagi anak teknik UB menunggunya 13 jam selama 30 hari. Apa nggak hebat tuh otakmu? Betul? Ya.
Sehingga otak ubun-ubun itu dianggap sebagai inti ya dari kesuksesan, baik maupun buruk. Otak apa tadi namanya? Prefrontal cortex. Ya, dan ternyata otak prefrontal cortex itu atau otak ubun-ubun itu sudah dinaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 15 dan 16. Kallala illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Jadi kalau orang pendusta suka titip absen, itu yang rusak otak mana? Otak depan. Ya, otak depannya rusak tuh. Oke. Nah, cheating itu otak depannya rusak. Makanya ketika puasa kita nggak boleh cheating kan? Termasuk cheating air wudhu kan nggak boleh. Orang mbok elek ngono kan nggak oleh kan? Ya memang latihannya begitu. Ya, dan sebetulnya teman-teman semuanya, ya, kita itu kalau mau jujur, hidup di dunia ini ya menunda kesenangan sebetulnya. Betul apa enggak? Ya. Coba 5 menit itu lama apa sebentar? Ya, kalau yang anda yang otaknya matang apalagi puasa ya sebentar, wong 13 jam aja sebentar. Betul enggak? Nah, sekarang saya tanya, hidup di dunia itu lama apa sebentar? Mulai berbeda pendapat biasanya. Hidup di dunia itu bagi orang yang otaknya matang, cerdas, hidup di dunia itu sebentar. Makanya dia tahu, dia minum khamr itu nggak mau di dunia, karena dia tahu, lawang 40 tahun lagi, ya saya nggak sebut 70 tahun, kan sudah lewat ini, kan kamu kan udah hampir 20-an kan, ya. Ya 40 tahun lagi saya anggap kita mati 63 lah, betul nggak ya? Ya 40 tahun lagi kita mati, betul kan? Ada nggak bir di akhirat sana, di surga sana? Ada, bentuknya bukan botol, sungai. Betul nggak? Sing wedoan niku, ada nggak wanita di surga nanti? Lo 70 bidadari. Jadi kalau kamu menahan diri selama di dunia, balasannya itu gak tanggung-tanggung. Itu namanya menunda kesenangan. Di sini pernah makan bakso Malang yang lengkap gak? Ada pentol, kasar, tahu, siomay, goreng bunder, goreng mekrok, goreng panjang, goreng usus, mie. Pernah makan bakso yang lengkap? Saya mau tanya sama kamu, kalau makan bakso ada pentol, ada goreng, ada tahu, kira-kira yang dimakan terakhir itu apa? Pasti pentol. Kenapa pentol itu dimakan terakhir? Ya karena paling enak. Jadi kalau ada mahasiswa teknik, apalagi aktivis Al-Hadid, diajak ngombe, dia akan bilang, ini episode tahu dalam hidupku. Nanti pentolnya di akhirat. Paham nggak maksud saya? Ya, karena yang enak itu pasti terakhir. Apa dalilnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu dalilnya. Akhirat akhirnya itu lebih bagus daripada permulaannya. Permulaannya itu apa? Dunia. Pentol itu lebih bagus daripada tahu. Makanya kamu pasti makan tahu dulu, pentolnya terakhir. Bahkan anak kos kadang-kadang pentol disisakan untuk tambah kuah. Karena pentol itu paling enak, paling bergizi, paling mahal. Makanya orang kalau anak kos nggak punya uang, dia jarang milih pentol. Yang dia pilih itu goreng. Betul apa betul sekali? Jadi sebetulnya ya, kalau kita lihat percobaan marshmallow tadi, kenapa anak kecil itu merasa 5 menit itu sebentar? Ya karena otaknya belum matang. Jadi kalau ada orang maksiat di dunia ini, sebetulnya otaknya itu seperti otak anak kecil. Makanya Allah menyebut dunia ini sebagai apa? Permainan. Cocok nggak? Betul nggak? Jadi ada yang menganggap dunia ini tuh hanya sekedar main Mobile Legends gitu. Nggak kuat dia, obsesinya hanya bagaimana warrior menjadi mythic immortal. Nggak peduli dia jam sholat, nggak peduli dia. Ya, paham nggak maksud saya ini? Saya berusaha bilang selogis mungkin. Teman-teman ngapunten ya, ini waktunya tinggal sebentar. Saya cuman bilang begini, seandainya kamu sholat, setiap adzan disiplin kamu sholat, adzan lagi disiplin kamu sholat, terus kedisiplinan itu kamu bawa sampai kamu nanti bekerja di perusahaan Jepang, kira-kira kamu akan jadi pegawai teladan kan? Coba lihat ya,
Kamu menguasai sholat tok aja kalau sungguh-sungguh, betul? Orang Jepang suka sama kamu. Tapi lek awakmu ngelembosi, sholat asar cedek maghrib, sholat duhur cedek asar. Coba kamu bawa kebiasaan itu ke Toyota sana, SP1 kamu. Ini namanya konsekuensi logis, betul nggak? Ya, coba kebiasaanmu berpuasa ini kamu bawa ke Yamaha sana, ya kan? Yang di kantornya nggak boleh merokok, betul? Yang di kantornya nggak boleh main game, harus fokus bekerja. Terus kamu bawa kebiasaan puasa ini, aku menahan diri. Kamu employee of the month di Yamaha. Jadi ternyata ibadah itu membentuk karakter. Cuman orang menganggap itu pengguguran kewajiban, betul nggak? Seandainya kamu sholat sungguh-sungguh disiplin, kamu bawa itu sekolah ke Australia kayak Pak Eko Andi ini, ketemu sama profesor yang disiplin, kira-kira sholatmu itu bermanfaat gak untuk penyelesaian doktoralmu? Bermanfaat. Tapi lek awakmu gelembosi, gak usah Australia, ubay paling dilepeh awakmu. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang dokter disiplin, betul, sholatnya disiplin, tepat waktu, puasa bisa menahan diri, kamu mau nggak dioperasi dokter itu? Tapi lek dokter iki gelembosi, sholat duhur cedek asar, kira-kira awakmu kok gawat wis megap-megap di dokter sik mangan mie, gelembosi dokter. Kamu mau dirawat dokter kayak begitu? Gak mau. Jadi tolong teman-teman Gen Z ini, lihatlah ibadah itu sebagai pembentukan karaktermu dan pemahatan otakmu. Jangan cuma dianggap menggugurkan kewajiban. Kamu kalau sholat beneran, kamu akan disukai orang Jepang walaupun dia bukan Islam. Karena orang Jepang itu disiplinnya seperti orang sholat, gitu loh. Paham? Oke? Loh, anak sekarang itu lek bicara surga neraka kadowen jare ini, kelincipen. Wis ngomong disiplin aja. Betul nggak? Loh, masalah kita itu kan disiplin, Mbak, Mas. Ya, coba tanya Pak Eko Andi, di Australia iku lek lampu kuning yo ngerem, lek ndek ITN iku ngegas. Itu aja bedanya. Betul apa enggak? Bahkan di Indonesia ini lampu kuning itu gas, lampu merah itu gaspol. Lihat aja di mana-mana, betul kan? Itu yang membedakan kita sama Australia. Makanya dulu tanya Pak Eko Andi, pulang dari Brisbane bingung nyetir di Indonesia, betul nggak? Koyok kate ketabrak bingung, apalagi pulang dari Jepang, bingung kamu. Iya kan, karena otakmu seperti di reset menjadi lebih jelek lagi, gitu loh maksudnya. Yang tadinya otakmu tuh sudah dipahat sama orang Jepang disiplin, moro-moro balik nang Malang, kena Arema, rusak. Nah, karena kuning ngerem loh. Saya ini walaupun Nasution, saya dibesarkan di Malang sejak TK, jadi saya tahu jenenge arsam arek samaan, gelut sampai arpol arek polean tuh saya tahu. Jenenge argobel arek golek beling, itu saya tahu. Paham ya teman-teman semua ya? Jadi lihatlah itu sebagai latihan, riadoh, puasa, sholat itu riadoh supaya kamu nggak kalah sama orang Jepang, kan gitu kan? Nah kebetulan instrumennya orang Jepang itu mungkin lewat karate, lewat senam, betul? Lah instrumennya Islam lewat sholat, betul nggak? Makanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Coba sholat apa Isya moro-moro aku rong rakaat ae gak wani mesti apa, betul nggak? Tapi kenapa kamu tetap absen wani kan gitu ya? Paham ya teman semua ya? Nah, coba maksud saya gini, mari kita aktualisasikan namanya Ramadan, puasa, sholat ini pada kehidupan sehari-hari yang dekat sama kita aja. Aku gak gelemes lewat jembatan sing dibangun insinyur sing ngelembosi ngono. Ceblok abe, betul nggak? Nggak disiplin, betul? Nah, kira-kira gitu. Ya, saya kira itu sesuai dengan arahan panitia. Ya, karena saya yakin Anda banyak hajat untuk berdoa sebelum berbuka kan. Ya, banyak yang harus kamu doakan Bapak Ibu dan seterusnya ya. Kita manfaatkan nanti akhir-akhir ini untuk berbuka. Saya mohon maaf. Para dosen sekalian tadi udah izin, saya nggak bisa mengikuti buka di sini karena kebetulan saya ceramah tarawihnya agak jauh di Saud Jajar, jadi saya perlu
mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas undangannya buat panitia Ramadan di FT Al-Hadid, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Itu sama sekali bukan untuk ngejudge sekalian semuanya. Saya yakin ada suara dalam diri kalian yang mungkin mengatakan oh iya kayaknya aku harus begini dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengikuti suara-suara fitrah itu. Ya, dan puasa ini mengembalikan kita kepada fitrah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Ada ini tambahan nggak ya? Cukup ya? Saya kira kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syarif Al-Syah MHR atas ilmu dan nasihat yang diberikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di hidup sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, karena ada sesuatu untuk menentukan kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Syarif kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai.